Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda ila yaumil qiyamati amma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat bertekankan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pegang kitab kita masuk halaman 250. Bab kedua, uzur yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan pembatal puasa. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, uzur yang membolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan disebabkan oleh salah satu uzur berikut. Yang pertama, sakit dan lanjut usia. Orang sakit yang diharapkan bisa sembuh itu boleh tidak berpuasa. Lalu bila dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha hari-hari tidak berpuasanya tersebut berdasarkan firman Allah ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Dalam firman Allah, faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kalian ada yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia ganti di hari-hari yang lain. Sakit yang seseorang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang menyulitkan penderitanya bila berpuasa. Adapun orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen seperti orang lanjut usia, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha. Akan tetapi wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal memberi makan itu setara dengan puasa saat kaum muslimin boleh memilih salah satu di antara keduanya pada awal mula puasa diwajibkan. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa membayar fidyah itu menjadi pengganti dari puasa ketika terjadi uzur. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, adapun bila laki-laki tua yang sudah tidak mampu berpuasa, maka sungguh Anas bin Malik ketika sudah tua memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa dari setiap harinya. Dan hal itu berlangsung selama 1 atau 2 tahun. Sementara Ibnu Abbas berkata tentang laki-laki dan wanita tua yang tidak mampu puasa, hendaklah keduanya memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen dengan kelemahan yang tidak bisa diharapkan hilang, baik karena sakit atau karena lanjut usia, maka dia harus memberi makan satu orang miskin sebagai ganti puasa setiap harinya sebanyak setengah sok gandum atau kurma atau beras atau makanan pokok lainnya. Satu sok kurang lebih sama dengan 2 kilo seperempat. Maka dia memberi makan orang miskin kurang lebih perharinya 1,125 kg. Demikianlah, dan bila orang sakit tetap berpuasa, maka sah puasanya dan berpahala. Ini kemarin sudah jelas ya? Sudah ya? Sudah dijelaskan. Intinya, kalau orang sakit mau berpuasa, sah puasanya. Tapi sakit, ada yang sakit tori, ada yang sakit muzmin. Kalau sakit tori, sakit yang dia terkadang datang, terkadang hilang. Kalau dia sakitnya sifatnya seperti itu dan dia tidak mampu berpuasa, maka dia mengqadha ketika dia tidak mampu puasa. Tapi kalau dia mampu puasa, dia wajib berpuasa.
seperti sakit yang ringan, hanya sekedar sakit mata, hanya sekedar pilek biasa, dia tetap wajib berpuasa. Karena sakit ada level yang dengannya seseorang boleh berbuka. Yang pertama, sakit yang tidak boleh berbuka, yaitu sakit yang biasa. Yang apabila dia berpuasa tidak mengganggu kesehatannya dan tidak membahayakannya. Ini wajib berpuasa. Yang kedua, sakit yang dia punya dua pilihan. Mau berpuasa boleh, mau tidak puasa tidak mengapa. Tapi harus dia qadha karena dia meninggalkan puasa. Yang bagaimana apabila dia sakit ketika dia berpuasa tidak membahayakan dirinya hingga kepada kematian. Walaupun sedikit dia menjalankan puasa agak berat, tapi tidak membahayakan dirinya. Yang demikian, kalau dia puasa sah. Sebagian ulama menganggap itu makruh baginya. Yang ketiga, sakit yang diharamkan berpuasa. Apabila seorang berpuasa menyebabkan penyakitnya semakin parah dan membuat dia kepada kehancuran atau kematian, maka yang demikian tidak dibolehkan berpuasa. Allah katakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian karena Allah terhadap kalian itu rahim, Maha Pengasih. Yang kedua, sakit yang muzmin terus ada pada dirinya, seperti orang DM, diabetes mellitus, orang hipertensi, kemudian mungkin dia punya stroke, punya penyakit ginjal misalnya, yang terus pada dirinya, tidak terpisah darinya, kan gitu. Kalau yang demikian, kalau dia mampu puasa, tetap pada tiga kondisi tadi. Kalau dia puasa tidak mengganggu penyakitnya, tidak menambah berat penyakitnya, dan tidak membahayakannya, maka dia puasa. Karena ada orang yang DM, dia puasa tambah sehat. Betul nggak Pak? Betul ya? Baik. Tapi ada pula orang yang diabetes mellitus nggak bisa dia puasa. Kan gitu ya? Maka dalam hal ini tidak semua sakit boleh. Ya, harus diperhatikan pembagiannya. Yang kedua, kalau apabila dia berpuasa, sakitnya itu menambah dirinya menjadi semakin parah, menjadi berat. Ya kan? Bisa mengantarkan kepada kematiannya. Maka di sini dia tidak berpuasa. Kalau penyakitnya itu terus seperti itu, artinya penyakit muzmin yang terus berlekat pada dirinya. Di luar Ramadan pun dia tidak bisa mengganti. Maka dia harus membayar fidyah. Membayar fidyah. Fidyahnya seukuran setengah sok kepada orang miskin ukuran 1,125 kilogram. 1,125 kilogram. Dia kasih makan orang miskin. Kemudian yang ketiga yaitu sakit yang apabila dia puasa tidak mengganggu puasanya, tidak mengganggu kesehatannya, tidak mengganggu kepada kesehatannya, walaupun sedikit dia berat. Kalau yang demikian, dia punya dua pilihan, mau berpuasa atau dia mau mengqadha. Tapi kalau muzmin terus dia berat nggak bisa, maka dia ganti dengan fidyah. Jadi kesimpulannya tidak semua sakit punya kedudukan yang sama. Bisa dipahamin ya? Baik. Kedua, safar. Seorang musafir boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dan wajib atasnya mengqadha berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian melakukan sakit atau melakukan safar, maka gantilah di hari yang lain. Dalam firman Allah, "Faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang safar atau sakit, maka hendaknya ganti di hari yang lain. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang laki-laki
yang bertanya tentang puasa dalam safar. In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau puasa, kalau kamu mau buka. Nabi SAW juga mengatakan anna Rasulullah SAW kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan falamma balaghal kadida aftara fa aftaran nas. Nabi pernah melakukan perjalanan safar ke Mekah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Tatkala beliau sampai di Kadid, beliau berbuka, maka manusia pun berbuka. Boleh tidak berpuasa pada safar yang panjang, yang boleh untuk mengqasar salat, yaitu safar dengan jarak 48 mil atau dengan 80 km kurang lebih. Safar yang membolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan adalah safar yang mubah. Antum garis bawahi safar mubah. Kemudian bila safarnya adalah safar yang tujuan maksiat, nah antum garis bawahi safar maksiat. Atau safar untuk mencari tipu muslihat, garis bawahi safar mencari muslihat. Berbuka, maka bila safarnya mencari-cari cara untuk muslihat agar bisa berbuka, maka dengan safar ini dia tidak boleh berbuka, Artinya di sini beliau sudah mengklasifikasikan bentuk safar. Ada berapa? Beliau menggambarkan di sini ada 3. Padahal sebetulnya safar itu ada 4, ya kan? Ada yang safar mubah, ada yang safar yang haram, ada safar ibadah, ada yang safar yang sifatnya tipu muslihat. Yang mubah boleh berbuka, kan gitu ya, dia qadha. Kemudian safar yang haram khilaf, ada yang katakan boleh, ada kata yang tidak. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh berbuka. Ini pendapat Syafi'i, Malik, dan Ahmad. Pendapat Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat Zahiri mengatakan boleh berbuka. Karena dia sifatnya safar umum. Walaupun dia safarnya dalam keadaan maksiat, dia tetap boleh berbuka. Menurut Syafi'i, yang ikut mazhabnya Syafi'i tidak boleh berbuka kalau safarnya maksiat. Kan gitu ya. Safar pingin bertemu kekasihnya yang haram dan lain sebagainya, tidak dibolehkan. Kemudian safar yang ketiga, safar yang ibadah. Keempat, safar yang mencari-cari alasan untuk berbuka. Ya, safar mencari-cari alasan untuk berbuka. Ini haram, dia tidak boleh berbuka. Kemudian beliau mengatakan, bila seorang musafir tetap berpuasa, maka puasanya sah dan mendapatkan pahala berdasarkan hadis Anas. Artinya, orang yang musafir kalau mau puasa boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi ingat, orang yang musafir memiliki 3 kondisi. Ada yang safarnya santai, tidak berat baginya. Maka dalam kondisi demikian, baiknya dia berpuasa. Ada yang safarnya berat, kan gitu ya. Ada safarnya berat. Kalau safarnya berat bagi dia, kondisi itu membuat dia susah, maka baiknya dia berbuka. Ya. Ada safar mungkin dia nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, sedang-sedang. Ada pilihan buat dia. Mau berbuka silakan, mau dia lanjutkan puasa silakan, tidak dicela. Kan gitu ya. Tapi kalau orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dalam kondisi safar sampai mau pingsan, bahkan sampai pingsan, maka puasa itu, kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fi safar. Nggak bagus orang puasa dalam keadaan safar, atau safar dalam keadaan puasa, nggak bagus. Artinya kondisi itu ada pada orang masing-masing. Orang itu lebih paham dengan kondisinya. Ya, kullu nafsin balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih paham dengan dirinya sendiri. Baik. Namun dengan syarat bahwa puasanya dalam safar tidak menyulitkannya. Apabila puasa menyulitkannya atau membahayakannya, maka lebih baik tidak berpuasa dalam rangka mengamalkan rusuh, keringanan. Karena Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang berpuasa dalam suatu safar, sedang dipayungi karena cuaca yang sangat panas, orang-orang berkerumunan di sekitarnya, maka Nabi SAW bersabda, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam kondisi safar. Nggak betul, nggak bagus, nggak baik. Kapan? Kalau safarnya memberatkannya, dia maksa puasa sampai pingsan, nggak bagus. Kan gitu ya. Lu ibadah juga pakai aturan. Allah punya hak, dirimu juga punya hak. Baik. Yang ketiga, haid dan nifas.
Pembahasan yang baru, haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid dan nifas harus berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, haid itu harus betul-betul netes darahnya. Kalau belum netes, baru senggugut, maka belum boleh berbuka. Misalnya, dia merasakan senggugutan jam 6 sore. Sementara tenggelam matahari jam 6:10. Misal, kan gitu ya. Dia udah senggugutan, tapi belum netes darahnya. Boleh dia minum? Nggak boleh. Yang dikatakan haid sampai netes darah. Belum netes darahnya, belum boleh dia berbuka. Kan gitu ya. Dan dia tidak boleh berbuka karena dia belum mendapatkan uzur. Kalau dia sudah netes, walaupun hanya tinggal 2 menit lagi, wajib dia buka. Jadi yang diambil pelajaran netesnya darah, baik itu pada haid atau pada nifas, sampai lahir. Bisa dipahamin? Lahir baru dikatakan nifas. Belum dikatakan nifas kalau belum lahir. Sudah ada tetesan, itu bukan lahir. Belum lahir. Kalau sudah lahir baru dikatakan nifas. Bisa dipahamin? Karena kadang-kadang orang itu hamil, mungkin buat tempat kandungan itu plasenta ya. Plasentanya bocor, mungkin ada keluar seperti ada cairan darah, padahal bukan darah. Dia belum boleh, kan gitu ya. Ya belum boleh. Tapi kalau dia hubungan yang lain, maksudnya perkaranya bukan karena darah, tapi karena kehamilan. Itu ada urusan yang lain, kan gitu ya. Baik. Kita bahas lagi. Wanita yang mengalami haid dan nifas harus berbuka, tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Kalau sekiranya wanita itu di waktu sahurnya suaminya biasanya 10 menit sebelum waktu terbit fajar. Udah dia hidangkan suaminya. Rupanya waktu 5 menit berikutnya dia sudah bersih darahnya. Keluar tanda kesuciannya. Maka apa yang dilakukan oleh wanita itu? Apa yang dilakukan wanita itu? Niat puasa. Wajib dia niatkan untuk berpuasa. Ustaz belum mandi nanti. Niat dulu puasa. Kan gitu ya? Dia niat puasa dulu. Wanita yang mengalami haid dan nifas harus berbuka puasa. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa baginya haram. Baik, ketaatan ada 2. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ini bentuk ketaatan wanita itu, meninggalkan larangan dia. Larangannya apa? Kalau dia puasa. Kalau dia dalam keadaan haid, nggak boleh puasa. Itu taat namanya. Loh, dia dapat pahala. Dapat. Orang puasa dapat pahala, dia berbuka dapat pahala, dapat. Bisa dipahamin? Itulah bentuk ketaatan dia. Baik, puasa baginya haram. Kalau dia puasa malah dosa. Karena dia menyelisihi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Kalaupun dia mau maksain, ana mau puasa, tinggal 2 menit lagi sayang, katanya. Enggak dihitung, bahkan kamu wajib mengqadha. Kan gitu ya? Terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian takdir Allah Jalla wa ala untuk para wanita. Makanya Nabi SAW katakan wanita itu naqisatu aqlin wa din. Mereka kurang akal dan kurang agamanya. Demikian. Mau secantik apapun istrimu, tetap dia bengkok, nggak lurus. Coba luruskan, patah dia. Bisa dipahamin? Seperti apapun dia, cerdasnya, pinternya, seperti apapun dia, cantiknya, tetap kalau kamu luruskan dia akan pecah karena dia bengkok, nggak lurus dia. Bisa dipahami teman-teman? Baik. Wanita yang mengalami haid dan nifas harus berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa baginya haram seandainya tetap berpuasa. Maka puasanya tidak sah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau dia haid tidak boleh puasa dan tidak boleh salat? Fadzalika, yang demikian itu min nuqsani diniha, tanda
agamanya tidak sempurna. Agama wanita tidak sempurna, kurang agama mereka. Maka wajib atasnya apa? Kalau dia berbuka maka wajib mengqadha'nya. Berdasarkan ucapan Aisyah, kana yusibuna dzalika, dulu kami pernah mengalami haid. Fa nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha' puasa, tapi tidak mengqadha' salat. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Sekarang ada pertanyaan, ada permasalahan, Ustadz, bagaimana hukum seorang wanita minum pil obat pencegah haid di bulan Ramadan? Ya, mungkin dia ingin sempurnakan puasanya. Maka disebutkan oleh para ulama, boleh dia minum obat itu. Boleh dia minum obat itu selama tidak memberikan mudarat pada dirinya. Kalau mudarat nggak boleh. Kalau tidak mudarat maka tidak mengapa. Ini pendapat Syekh bin Baz dan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Ya, tapi ingat, yang lebih afdol terimalah tabiatnya. Karena itu Allah yang mentabiatkan pada dirinya. Dan itu kotoran yang harus dibuang. Jangan ditunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza." Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan itu kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhkan perempuan tatkala dalam kondisi haid, artinya tidak boleh digauli. Oleh karena itu wanita itu kalau dia mau minum itu, kalau nanti memberikan pengaruh kepada kesehatannya, lebih baik tinggalkan. Terima apa adanya, nanti setelah Ramadan dia qadha. Tapi kalau sekiranya dia minum itu tidak mempengaruhi pada kesehatannya, maka yang demikian tidak mengapa. Ini pendapat dari fatwa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan Ibnu Shalih Fauzan, Syekh Shalih Fauzan. Kemudian perkara selanjutnya, hamil dan menyusui. Yang dibolehkan untuk berbuka, hamil dan menyusui. Kenapa nggak dikatakan ibu hamil? Ya karena yang hamil kan perempuan, nggak ada bapak hamil, makanya hamil saja. Bisa dipahamin? Sampai bahasa Arab nggak ada hamilah, nggak ada. Yang ada hamil, betul kan? Bahasa Arab tetap hamil. Hamil itu bahasa Arab, diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Hamil. Baik, hamil dan menyusui. Bila seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui, sementara dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya disebabkan puasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir syatras shalah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban dari musafir setengah salat, yang 4 menjadi 2. Kan gitu ya? Dan puasa. Ya, digugurkan kewajiban puasa bagi orang yang musafir. Serta menggugurkan kewajiban puasa dari wanita yang hamil dan menyusui, ya, menggugurkan kewajibannya, tapi dia punya kewajiban mengqadha, kan gitu ya. Baik wanita hamil dan menyusui harus mengqadha puasa pada hari-hari di luar bulan puasa, dan itu manakala mereka mengkhawatirkan keselamatan diri kepada mereka, dan itu manakala mereka mengkhawatirkan keselamatan diri mereka apabila tetap berpuasa. Tetapi bila wanita hamil mengkhawatirkan keselamatan janin dalam kandungan atau wanita menyusui mengkhawatirkan keselamatan anak susuannya, maka di samping mengqadha, dia juga harus memberikan makan seorang miskin setiap ganti puasa setiap hari. Sebagai ganti puasa setiap hari berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Orang yang hamil dan menyusui kalau dia takut kepada anaknya, maka dia memberikan makan dan dia mengqadha puasa, berbuka dan harus memberikan makan. Wanita menyusui dan hamil bila mengkhawatirkan keselamatan anak-anak keduanya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan harus memberikan makan kepada si fakir.
Jadi kesimpulannya bahwa sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa ada 4. Safar, sakit, haid, dan nifas, serta khawatir binasa sebagaimana yang terjadi pada wanita hamil dan menyusui. Baik, di sini ada pembahasan. Di sini beliau membagi. Kalau orang hamil dan menyusui takut kesehatannya, maka dia hanya mengqadha nggak kasih makan. Gitu ya. Tapi kalau dia takut sama anaknya, yang nyusui takut anaknya kurang gizi, kan gitu ya. Yang hamil takut anaknya berbahaya, kan gitu ya. Maka ketika dia berbuka karena anaknya, maka dia harus memberikan makan dan qadha. Qadha dan memberikan makan. Ini dalam kitab. Ini dalam kitab. Berarti di sini ada beberapa kondisi. Pertama, berarti di sini ada beberapa kondisi. Pertama, orang hamil dan menyusui takut untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Ini kondisi pertama yang disebutkan dalam kitab. Kondisi kedua, hamil dan menyusui takut kepada anaknya atau kepada janinnya. Maka dia mengqadha plus bayar fidyah. Ini yang dalam kitab. Ya. Pendapat yang rajih kata para ulama, orang hamil dan menyusui dia kalau takut kepada dirinya atau takut kepada anaknya atau takut dengan kedua-duanya. Takut kepada dirinya mungkin nggak fit karena dia puasa nanti bahaya, energi dia kurang habis akibat anaknya menyodot susunya, atau takut kepada anaknya juga dan kepada dirinya kalau dia puasa maka susunya nggak keluar banyak, anaknya nggak dapat kebutuhannya, ya kan? Dalam kondisi demikian dia tetap mengqadha tanpa fidyah. Kesimpulannya semua hamil dan menyusui yang rajih hanya mengqadha dan tanpa fidyah. Itu yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jassas di dalam Ahkamul Quran. Beliau katakan, wa wajhu dalalatihi yakni hadis Anas. Dalilnya itu hadis Anas yang di atas. Beliau katakan, innallaha wada'a anil musafir syatras shalah. Allah memberikan keringanan bagi musafir setengah sholat. Kan gitu ya. Keringanan itu buat orang yang musafir. Tapi ingat, wasaum anil hubla. Puasa buat siapa? Orang yang hamil dan menyusui. Artinya keringanan itu juga dapat. Sebagaimana orang yang musafir. Keringanannya apa? Berbuka. Kalau dia sudah buka, apa wajibnya dia? Bayar qadha. Kan gitu ya. Sama fidyah enggak? Enggak. Kan gitu. Nah, demikian pula hamil dan menyusui mendapat keringanan sebagaimana mendapatkan keringanan musafir. Maka dengan itu beliau mengatakan bahwasannya orang hamil dan menyusui kewajibannya hanya qadha tanpa fidyah. Ini pendapat yang rajih dan pendapat yang kuat sesuai dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesuai hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian di sini beliau katakan, jadi kesimpulannya, makanya ini penting kita baca buku ada yang menjelaskan. Ya, kalau kita ikuti ini saja, berarti orang yang menyusui nanti kasih alasan. Oh, saya bukan takut sama anak saya, tapi takut sama saya. Bisa nggak dia ngomong gitu? Kalau takut sama dia saja, bayar apa dia? Qadha saja, nggak perlu fidyah. Kan gitu ya? Kan gitu kan? Baik. Kalau dia takut sama anaknya, berarti dia qadha dan fidyah. Kalau takut sama janinnya, qadha dan fidyah. Takut dia, anak dan janinnya, takut, maka dia harus fidyah. Kan gitu ya? Qadha dan fidyah. Tapi kalau takut dirinya sendiri, qadha saja. Ya, tidak ada pembedaan demikian. Nah, pendapat yang rajih bahwasanya hamil dan menyusui takut pada dirinya atau janin atau anaknya sama saja tetap qadha tanpa fidyah. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa ada 4. Ya, ini garis bawahi. Masih ada tambahan yang lain. Beliau menyebutkan hanya 4. Safar pertama, sakit kedua, haid dan nifas ketiga, serta khawatir binasa sebagaimana yang terjadi pada hamil.
wanita hamil dan menyusui. Khawatir binasa kepada wanita hamil dan menyusui. Berarti 4 disebutkan. Ya, di antara seseorang menyebabkan bolehnya berbuka, haus dan lapar yang sangat, kalau nggak makan nggak minum mati dia. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Kalau udah nggak kuat, buka, jangan dipaksain. Kenapa? Karena kalau nanti kamu paksakan, kamu bisa beresiko pada kematian. Kalau kamu beresiko kepada suatu yang bisa mencelakakanmu, maka tidak. Emang bisa ada orang puasa sampai mati, Sat? Mungkin bisa jadi. Dia dalam keadaan puasa, dia betul-betul puasa. Begitu waktu berbuka, dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatannya. Hanya minum setenggak, 2 tenggak. Keletihan tidur dia. Besok lanjut lagi puasa. Kan gitu. Minggu karena keletihan, dia nggak sempat sahur. Dia sudah niat puasa malam hari, lanjut puasa. Kalau udah jam 12, gimana perasaannya? Loyo nggak? Loyo. Kan gitu. Haus. Kalau dipaksakan, bisa membahayakan pada dirinya. Kalau bahaya, boleh nggak? Nggak boleh. Maka dengan demikian, di antara sebab seseorang boleh berbuka kalau betul lapar atau haus yang bisa membinasakan. Contoh lain, kalau kita memang baiknya, kalau Allah kasih bebas kita makan minum 11 bulan, artinya carilah 11 buat bekal 1 bulan. Kan gitu. Tapi kadang-kadang manusia nggak cukup. Kasih 24 jam kata dia, kalau ada 25 jam, saya habiskan 25 jam untuk dagang. Kan gitu ya Pak? Sehingga ketika 11 bulan dia nggak cukup, tambahlah 1 bulan lagi, menjadilah 12 bulan kerja. Pokoknya kerja. Gak pakai berhenti. Kan gitu ya. Emang tanggal Bapak gak ada yang merah? Enggak. Tanggalnya fotokopi. Hitam semua katanya. Kerja terus. Kan gitu ya. Misal. Ya, kalau saking letihnya dalam bekerja, orang bisa puyeng, bisa mabuk, dan seterusnya. Kalau dia gak kuat, dia boleh berbuka. Kan gitu ya. Contoh yang lain. Mungkin di 11 bulan itu susah dia cari kerja. Begitu datang Ramadan, ada job proyek pembangunan. Dia menjadi kuli bangunan misal. Karena biasanya lebih identik dengan cahaya matahari. Pas pula buat pondasi. Ya kan? Panas, terik. Kan gitu ya? Berat nggak? Berat nggak Pak? Berat. Kan gitu. Sementara dia nggak pernah latihan untuk berpuasa. Tiba-tiba di hari pertama, dia nyangkul dari jam 8 sampai jam 11, terik panas kan gitu ya. Dilanjut nanti jam 1, lanjutkan lagi, nggak kuat dia jam-jam 3. Boleh nggak berbuka? Boleh nggak? Boleh. Karena kalau nggak berbuka dia bisa berbahaya, bisa mengantarkan kepada kematian. Baik, selanjutnya di antara hal yang seseorang boleh berbuka adalah dalam kondisi jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian apabila seorang melihat kalau jihad itu butuh tenaga atau tidak? Butuh. Jangan jihad lembek. Musuh menang, kita kalah, nggak boleh. Makanya Nabi SAW suatu ketika waktu beliau datang, ya, ini hadis dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW keluar pada tahun Fathu Mekah. Beliau menuju ke negeri Mekah di bulan Ramadan. Ketika itu beliau berpuasa. Sampai tatkala beliau sampai ke sebuah tempat, balagha kara'il ghamim, beliau fasaman nas. Beliau melihat manusia pada berpuasa. Kan gitu. Summa da'a biqadhin. Nabi SAW minta. Minta apa? Minta qadah. Qadah itu kayak tempat penampungan air. Ya kalau kita mungkin botol air sekarang kayak apa namanya, manci air lah kan gitu ya. Maka Nabi SAW angkat manci air itu, kemudian hatta nadharan nas, manusia ngelihat Nabi SAW. Thumma syaribah, kemudian Nabi minum. Faqila lahu, maka setelah minum Nabi SAW mengatakan, inna ba'dun nas qad shoma, manusia ini sebagiannya masih ada yang puasa, kata Nabi. Kemudian Nabi katakan ulaikal usat. Itu mereka
sedang bermaksiat. Itu mereka sedang bermaksiat. Loh, kenapa? Iya, karena kamu sedang menghadapi musuh. Jangan sampai kamu kalah karena kelemahanmu. Sehingga ketika dalam menghadapi musuh butuh tenaga ekstra, butuh kekuatan. Sehingga Nabi SAW pun ketika itu beliau berbuka. Maka berbukanya Nabi SAW itu ada dua hal sebabnya. Pertama, memperkuat diri untuk melawan musuh. Yang kedua, Nabi pengen kasih contoh sama sahabat. Ya, makanya Nabi ambil airnya, dikasih tampak kepada para sahabat, Nabi minum. Kan gitu ya. Para sahabat pada lihat, biar mencontoh bahwasanya tidak ada yang susah dalam agama ini. Bisa dipahami? Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Enggak ada yang susah dalam agama kita ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Idza daqal amr ittasa. Kalau perkara itu sempit, susah, maka dimudahkan. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Yang susah akan memudahkan. Bisa dipahamin? Ini kaidah-kaidah. Ingat, la wajibah ma'al ajiz. Nggak ada kewajiban kalau orang nggak mampu. Makanya setiap perintah yang wajib meski ada kemampuan. Kalau nggak mampu nggak diwajibkan sama dia. Nanti bisa jadi dihilangkan. Seperti haji. Kalau dia nggak mampu, ya kan? Maka dia dihilangkan kewajiban dia. Sampai kapan? Ya sampai mati karena dia nggak mampu sampai mati. Kan gitu ya? Ada, dia tidak dihilangkan tapi masih ada. Dengan perlu diganti. Tapi diringankan. Bulan puasa, dia wajib puasa. Dia nggak mampu puasa. Udah kasih keringanan. Jangan puasa sekarang. Nanti puasa bulan Ramadan lewat, kamu punya waktu, punya kekuatan, ganti. Berarti kadang-kadang kewajiban itu kadang-kadang dihilangkan, kadang-kadang diringankan. Karena agama nggak ada yang susah. Kata Nabi, inna dina yusrun. Agama itu mudah. Nggak ada yang susah. Kan gitu ya. Sehingga la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Tidak ada sesuatu yang dibebankan kepada jiwa kecuali Allah kasih kemampuan kepada dia. Dalam ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak ada seseorang kasih beban kecuali dia mampu dalam menjalankan perintahnya. Maka perintah itu selalu dikaitkan dengan istita'ah. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan jalankan semampu kalian. Kan gitu ya? Dikasih keringanan. Baik, ini diantara hal-hal yang dibolehkan seseorang untuk berbuka. Berarti ada berapa? Ada 6. Tambahannya apa tadi? Dalam kondisi jihad untuk menguatkan. Kemudian satu lagi. Ya, haus atau lapar yang sangat berat yang bisa menghantarkan kepada kematian. Baik jemaah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.